سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدموا أعمالكم في الدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاة. Puji dan syukur bila sama-sama kita selalu dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah karena beri kesehatan kepada kita yang alhamdulillah pada umur yang berbahagianya karena beri kesehatan sehingga mampu lagi tengok talangkah tempat yang mulianya guna dan maksud nak tunaikan kewajiban kitanya, yakni untuk dilaksanakan sembahyang Jumat, kemudian solat serta salat. Jangan lupa kita yang sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau kami ditanya dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saatnya. Yang kami hormati Tunku Raja Imam Masjid, yang kami hormati remaja-remaja masjid, yang kami hormati Abu, Abi, Tunku-tunku, pimpinan-pimpinan daerah dalam kecamatannya, dan yang teristimewa kepada tungku-tungku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, buranya legitanya kata masuki pada 3 Ramadan, dan sebahagian kalangan kitanya yang puasa 8 Ramadan mungkinnya bukan sebagai perdebatan bagi kita yang lain, kata maklumi bersama tentang khilafiyah ataupun perbedaannya yang kitanya lakukan ataupun yang kita fikir cuma adalah dalam keadaan mantap dilaksanakan ibadah puasa kepada Allah Ta'ala pada bulan yang penuh keberkahannya. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, layaknya sebagaimana khatib-khatib yang awal segala membaca rukun al-khutbah, layaknya memberi sikap 2 kali nasihat, tetapi pada pribadi lo pada mimbar khutbah Jumatnya mungkin bukanlah sebuah nasihat, melainkan sebuah ulangan terhadap ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang tunggu rumpah ataupun yang tunggu dapatkan melalui lisan mudah-mudah pada ketika tunggu bijak ataupun dengar khutbah ataupun ceramah. Dalam Al-Quran surat Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Artinya ya Allah Ta'ala nepegang dalam ayatnya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ataupun berubudiyah kepada Allah. Ayat yang Tuhan bacakan saatnya mungkin sering kita yang dengar, bahkan sering kita tak ajarkan mungkin kepada anak-anak kita ataupun kepada guru-guru yang lain tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayatnya Allah Ta'ala nepegang kepada kita bahwa tujuan kita menciptakan Allah Ta'ala hanya lain adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya kita perlu tak fikir watai ketika kita tak mudah di dunianya dipelahi oleh Allah Ta'ala di dunianya dengan berbagai macam umur yang tak dirasakan. Coba kita tak fikir apa tujuan yang Allah Ta'ala diciptakan kita ini. Pernahkah kita tak fikir roh kenan? Ataupun pernahkah kita tak dengar watai ketika watai ketika tak dengar ceramah apa tujuan kita tak ubin ini? Padahal jauh hari Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanyanya roh dalam kaum manusia tak akui tak akui lagi tanya roh dalam an-nas, yakni manusia. Maka tujuan di Allah Ta'ala diciptakan tanyanya adalah untuk beribadah, bukan tujuan lain kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati harta benda, kesenangan di dunia, kenyang yang tujuan yang tak mudik di dunia. Nah, tujuannya adalah ibadah. Dengan apa arti ibadah? Apa arti ibadah ataupun ubudiyah kepada Allah Ta'ala? Sering kita dah dengar ayat-ayat ibadah. Ya, ajak masjid dan ibadah. Aduh, duduk katanya ibadah. Sering dah dengar. Baik pada ketika dah dengar dah duduk sampai kerana riakkan ibadah. Yang bukan putra ibadahnya oleh sebenarnya. Baik kata pegah-pegah ibadah. Sehingga para ulama mendefinisikan arti daripada ibadah. Yakni yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah perbuatan kebajikan yang kita lakukan baik dengan cara tak ucapkan ataupun tak puput dengan jawarih kita, yang mana perbuatan tersebut galak oleh Allah, cinta Allah Ta'ala pada perbuatan tersebut ataupun ridha Allah Ta'ala pada perbuatan yang kenyan yang dimaksud dengan ibadah. Baik katanya yang tak bikin ibadah tak buat wajib lain mana. Tapi yang tadi yang dimaksud ibadah adalah sebuah perbuatan yang perbuatannya itu cinta dan ridha Allah Ta'ala, yang adalah yang dimaksud dengan ibadah. Maka wadah kata itu tanya tujuan hidup di dunianya hanya lain adalah tahu ibadah. Naku kedentang ada yang lain, kesenangan yang ada di dunia, jabatan yang ada di dunia, harta yang begitu mungkin yang kita dapatkan kenyang tujuan hidup kita ini. Ada yang kita kembali tujuan hidup. Tujuan hidup di dunia adalah memperbanyak harta di dunia ataupun kesenangan di dunia, bukan tak pikirkan kesenangan di dunia di akhirat. Jika kembali berdua, tapi yang sebenarnya adalah yang utamakan bagi kita yang ketika kita yang berada di dunia adalah untuk beribadah.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berbicara tentang ibadah, pula boleh ditanya tengah dalam keadaan ataupun mantan dalam keadaan bulan Ramadan. Kata maklumi kita yang bersama bahawa bulan Ramadannya adalah bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Pakai berkah lagi. Rasulullah sendiri yang menyatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah kepada sahabat tentang kehebatan ataupun tentang faedah kebesaran bulan Ramadan. Dipegah oleh Rasulullah pada akhir khutbah Rasulullah bulan Sya'ban pada ketikanya. Dipegah, wahai sahabat, akan datang bulan ukul ahli bulannya, yakni bulan Sya'ban pada ketikanya, sebuah bulan yang mana bulannya cukup le gandaan pahala, cukup le keberkahan yang disimpan oleh Allah Ta'ala pada bulan itu. Tiba bulannya, yakni pada bulan Ramadan, di mana Allah Ta'ala dijadikan bahan amalan fardu kitanya, amalan perlai kitanya menjadi 2 kali lipat gandaan, dan dijadikan pahala perbuatan sunat kitanya sama dengan pahala perlai nyantungan dibalas oleh Allah Ta'ala amaliyah kitanya fardu dan sunat pada bulan Ramadan. Berbeda pada bulan-bulan yang lain. Mungkin pada bulan yang lain, pada ketika kita laksanakan fardu dibalas oleh Allah 7 pahala misalnya, 70 pahala misalnya. Tetapi pada bulan Ramadannya oleh Allah Ta'ala buat perlainya digandakan 2 kali lipat. Menanjib pada ketika kita lakukan amaliyah sunat, sembahyang tarawih, kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan misalnya, dan gandaan pahala, beri pahala dari Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan sama bandingan dengan tak lakukan buat perlai pada bulan-bulan yang lain. Dengan memberi keberkahan li Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada dasarnya, pada ketika kita mudik dalam sebuah urut, pada ketika ibadah kepada Allah adalah yang diharapkan cuma pahala, yang diharapkan adalah surga Allah Ta'ala, karena disedia daripada amaliyah yang kita lakukan dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala. Baik pahala tersebut gandaan pahala 70 pahala misalnya, ataupun ditanya diberi dijanjikan oleh Allah surga, sebagaimana kita yang pada ketika tak puasa dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga raya. Akan tetapi yang hakikatnya pada ketika kita tak bermudiah kepada Allah Ta'ala, yang diharapkan adalah ridha Allah Ta'ala. Bahkan benar apakah ridha Allah Ta'ala yang diharapkan, bukanlah surga ataupun janji-janji pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Karena menyatakan dalam kehidupan kita yang seluruh-luruhnya, khususnya pada zaman kita yang ibadahnya akan membantu kita untuk jaminan dengan surga. Maka karena antara kutip kita dengan amaliyah yang dilakukan oleh kita kali dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ketimbang kita tak beribadah ataupun mudiah kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin yang jauh tentang masalah sulit ibadah lo pada pribadi kita yang sendiri adalah kita yang sendiri kurang lain hal mampu untuk dijauh tingkatan ataupun level ibadah kita. Mungkin kita
Inolah yang tak introspeksi diri kita nya. Bek takalan kita tanggup tiga ibadah. Bek takalan gop yang hana ibadah kenantok tak banding. Tapi di saat orang lain tiga ibadah pakelung handangnya. Kenan dia kala. Karena buat gatnya kan dia kala pada ketika orang lain kenan kamu bandingan ataupun contoh ini. Maka yang kita kejar di sini pada ketika kita beribadah adalah ridha Allah Taala. Pakal yang kitanya diusulkan ridha Allah Taala. Kelah ibadah untuk tak dapatkan pahala ataupun janji Allah Taala dalam amaliyah tersebut. Karena dengan bacaan ibadah mantap mungkin sanggup bagi kita untuk dalam janji Allah Ta'ala yang di surga. Bukan mantung ibadah yang kata tepu khusus ikut wajib ataupun ikut sunnah yang takut karenanya kita dalam surga. Sungguh karenanya secara adat ataupun secara pikiran kita akan kita nyonyok tamang dalam surga Allah Ta'ala. Pakal karena dalam ini kebanyakan kita yang dalam keadaan berlaku ataupun maksud dengan Allah Taala. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, "An-nasul khatifuna." Manusia itu adalah orang-orang yang dalam keadaan tersalah ataupun maksiat kepada Allah Taala. Karena tabiat kita kebanyakan adalah orang-orang yang betul dalam beribadah. Ibnu Athaillah sendiri yang menyatakan dalam karangan nyanyi dalam Al-Hikam. Pegahlah Ibnu Athaillah pakal yang kita diwajibkan, dibebankan kita kewajiban untuk tak beribadah kepada Allah Taala. Karena tabiat kita yang manusia dalam beribadah. Ulung dengan muda-muda dah pergi kita yang mantap dalam keadaan sehat bahawa Tuha dah beribadah. Hinan mantap kasalah pikiran kita. Aturan ibadahnya wadai ketika tengah kena wadai tiga hinan dah ibadah. Kan wadai ketika Tuhan baru dah ibadah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berbicara tentang ridha yang diharapkan oleh banyak dalam di ketika kita beribadah kepada Allah Taala. Dalam kitab Fusul Alamiyah wa Usulul Hikmiyah karangan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ataupun ma'ruf kita yang dengar dengan Imam Al-Haddad. Dalam karangannya Imam Al-Haddad pernah ngicok sambung perkataan daripada Zainul Abidin Ali bin Husain. Imam Haddadnya merupakan salah seorang aulia min aulia illah. Sirah aulia daripada aulia Allah Ta'ala. Nyo hamba aulia. Hamba sirah hamba Allah yang sangat tahu dengan Allah Ta'ala. Nakun le Zainuddin bin Ali bin Husain. Inna Allah khabba'a thalatha fi thalatha. Li Allah Ta'ala langsung heboh perkara dalam heboh perkara. Heboh perkaranya khabba'a Allah fi ta'ani fala tahkim min ta'anihi syai'. Li Allah Ta'ala langsung ridha Allah Ta'ala dalam taat katanya. Buat taat misalnya kitanya dalam tempat buat boleh sembahyang 5 waktu misalnya puasa dalam bulan Ramadan yang tengah kita jalankannya
Kemudian pun sunat yang lain yang dalam bulan puasa terdekat, sembahyang tarawih, dan baca Al-Quran dan sebagainya. Yang adalah perbuatan taat, yakni pada perbuatan tersebut nak kebajikan. Di antara perbuatan taat katanya, baik yang pahala dia ataupun dihina oleh Allah Ta'ala, bersama ridha Allah Ta'ala. Kadang dengan sebab dia kitanya selalu dalam keadaan sembahyang tarawih, yakin tetap sembahyang tarawih hina oleh Allah Ta'ala dan berdoa ridha Allah. Kadang bangin kitanya untuk bersanggup dan sembahyang tarawih balik itu urau dalam bulan Ramadan, karenanya dia kata yang terlupa oleh Allah. Hana menceh dia kata wadah ketika tak put wajib contoh yang pahala ni cukup le bila Allah Ta'ala hina itu oleh Allah Ta'ala. Hana menceh hina pakai lagi anak dalam kitab Maslahul Ibad karangan ulama Jawa kita yang ini Imam An-Nawawi Al-Badri, hina hikayah sebuah cerita tentang tamang syurganya Imam Al-Ghazali. Dia pegang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Badri. Tamang syurga Imam Al-Ghazali hina dia pegang karena terlupa oleh Allah Ta'ala. Bak sabah pun yang memang buatnya hai terlupa oleh dia untuk hidup oleh Allah Ta'ala. Pasal orang terlupa melupa dengan Imam Al-Ghazali, hidup di surga, hidup cukup mewah. Ibaratnya kita ada bayang mewah di dunia, lebih banyak mewah dalam hidup biasa. Wadah ketika Imam Al-Ghazali negara orang yang cukup mewah dia bertanya, maaf Allah fa'alallahu ala dzalik. Tak ada pegawai Allah Ta'ala kepada orang Imam Al-Ghazali sehingga hebat dan mengatakan di broni ini di akhirat di surga. Putra ada pegawai yang lalu oleh Allah Ta'ala menghayal melalui malaikat Jibril untuk menghadap Allah Ta'ala. Bertanya kepada Allah Ta'ala, ada putra yang kalau ngebubut sehingga drone lagi orang negeri Allah Ta'ala. Pak Imam Ghazali, putra amalan yang ia kata bubut sehingga lu pilih. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, oleh Allah gara-gara lu karang lihat dah, karena lu ibadah, karena lu selalu dalam keadaan berzikir, karena lu baca Al-Quran ya Allah. God menyenyak ibadah sabuh karena lu terima betul Allah. Teman dahsyat nadingan kata Imam Ghazali di saat ganda dan kemarah kitab jamun sabuh. Nah sabuh lalat duduk bapena dijip ia pena atau cinta tengah kata karangan. Nadingan kawan yang hantar garu sebuah ketika lalatnya itu Nidil Imam Ghazali negara Nimpreh pro lalaknya ini baru dilanjutkan karangan kitab Imam Ghazali. Pada ketikanya itu diduk adalah Allah Ta'ala. Pegah Allah karenanya itu gata tamang surga dan demi kenikmatan yang bagi rupa wahai Imam Ghazali. Yang kan hidup dah oleh kitanya lala pro kitanya ani yatim kadang dah pro ini hanjete dalam pohon raya nyolala sabah makhluk Allah yang hana nyupi akal kepada binatang tersebut, tetapi hina itu oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, disam oleh Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala pada sebuah perbuatan maksiat yang dilakukan, apapun perbuatan maksiat tersebut, perbuatannya perbuatan halal ataupun perbuatan makruh, yang kita pada perbuatannya dan maksiatnya dikedi kita yang terpukul jinak bisa saja kita yang terlupa murka Allah Ta'ala. Itu tujuan Islam supaya berhati-hati kita
pada ketika kita beramaliyah dalam sehari-hari, khususnya pada ketika kita laksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Terhim tu pada ketika laksanakan maksiat, maka tinggal terus itu murka Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang besar oleh Allah Ta'ala, ini sirah ulia daripada kalangan kita yang hamba Allah ataupun manusia. Tak berhina terhadap sirah ulia, mungkinnya adalah aulia Allah. Maka tujuan Allah Ta'ala supaya kita selalu dalam keadaan menjaga sesama roh, baik ulungnya tanuri ataupun hana. Karena kita hai tahu ibadah seluruh ulungnya ukur yang tengah doa dengan Allah Ta'ala ataupun dengan jiduh dengan Allah Ta'ala. Hai tak ukur. Karena kita yang manusia yang sanggup dah hukum adalah zahirnya. Adapun batinnya hanya doa kita ukur yang ulung doa Allah Ta'ala. Makanya jika kita ketika sampai ke dorong baik ulungnya tanuri ataupun hana, baiklah tahina ulungnya karena kita yang memiliki jabatan ataupun harta yang lebih. Tetapi hana dan hatinya adalah ulung yang doa dengan Allah Ta'ala. Pada ketika kita kapina ulungnya karena ulungnya adalah salah sirah awliya min awliya illah. Maka Allah Ta'ala nisab ulungnya, nisab awliya daripada kalangan anak dipedih oleh Allah Ta'ala. Dah burung yang doa dengan Allah Ta'ala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin jitlah dan kesimpulan ataupun sebagai pelajaran bagi kita yang apabila pulau kita yang dalam keadaan tengah dalam bulan Ramadan boleh penuh dengan keberkahan dan keadaan pahala dalam hidupnya. Marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk lakukan perbuatan yang taat kepada Allah Ta'ala. Tak ukur buatnya buat perledok tu, buat sunat tu. Tapi mandu akhir nak taat yang mandu lakukan. Lebih tinggi adalah buat yang perled. Maka lagi yang tak pegang karena buat perled ini adalah buat yang dituntut oleh Allah Ta'ala, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali ini pegang put perlainnya adalah sebagai modal bagi kita yang sedangkan put sunat adalah sebagai laba pada kita. Mungkin yang kata dino kita yang tamam dalam rukun doa khutbah